Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu lirunihu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karimil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian dan juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kudrah dan iradahnya lah pada kesempatan yang baik mulia ini kita bisa melaksanakan suatu kewajiban kita, yakni bersilaturahim melalui virtual kegiatan keagamaan. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan silaturahim seperti ini menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmatnya. Dan juga yang paling utama, mudah-mudahan kita selalu diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, dan juga diberikan keimanan dan keislaman kita yang sangat istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda kita, baginda Nabi besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada momentum saat ini kita berada di bulan Rajab, di mana kita diingatkan kembali sebuah peristiwa yang merupakan peristiwa yang sangat istimewa barangkali, atau mungkin bahkan teristimewa, yaitu adanya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang menjadi istimewanya ketika Rasulullah Muhammad SAW di Isra dan Mi'rajatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama tentu adalah keistimewaannya terjadi pada 14 abad yang silam, di mana manusia pada waktu itu belum mengenal teknologi canggih, belum mengenal Apollo, belum mengenal pesawat ulang-alik ruang angkasa. Tapi izin Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa sampai ke langit yang tertinggi yang disebut dengan mustawa. Hal inilah merupakan salah satu ujian bagi kita sebagai kaum muslimin untuk meyakini akan kebesaran dan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala, akan segala takdir-takdirnya kepada hamba dan makhluknya yang ada di muka bumi ini, terutama manusia. Keistimewaan yang kedua adalah di mana hanya Rasulullah Muhammad SAW yang mengalami perjalanan Isra dan Mi'raj, sementara para nabi dan rasul yang lainnya tidaklah diberikan kesempatan seperti halnya beliau. Dan inilah tentunya bagi kita sebagai umatnya merasa bangga dan bahagia adanya kepercayaan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tak langsung adalah amanah untuk umatnya kepada kita semua saat ini. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Apa sih sebenarnya yang menjadi keunggulan atau hikmah daripada Isra dan Mi'raj ini? Tentunya ini sudah dijelaskan dan juga sudah diterangkan dari berbagai literatur, terutama penjelasan dari Al-Quran Nur Karim sebagai wahyu Allah, bahwa apa yang diberikan Allah kepada Rasulullah dari perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perintah melaksanakan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam. Banyak sekali hikmah-hikmahnya, bahkan secara pemikiran logis bahwasanya sholat adalah sebuah amaliyah yang sempurna bagi kita sebagai umat manusia. Kesempurnaan ibadah mahdoh dan juga kesempurnaan ketika ibadah yang dilaksanakan ghairu mahdoh. Sehingga ketika kita melaksanakan ibadah sholat ini, tentunya kita menjadi sebuah manusia insan kamil di hadapan Allah kalau sholatnya itu merupakan sholat yang baik dan khusyuk, sholat yang penuh dengan kebaikan dan juga keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di balik semua itu juga banyak sekali di antara hikmah-hikmah yang lain. Satu di antaranya salat sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak Allah memberikan kepada kita nikmat, baik nikmat secara lahir maupun batin, ataupun yang lainnya. Allah menyuruh kepada kita dengan adanya rasa syukurnya, sebagaimana dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka bentuk syukur yang paling mulia, bentuk syukur yang paling sempurna adalah melaksanakan ibadah salat dengan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Yang kedua, salat bagian daripada arena zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah sebagai makhluk yang sangat lemah, makhluk yang tidak berdaya. Maka dengan salat inilah kita meminta kepada Allah, menyebut asma Allah dengan berbagai keagungannya. Maka disinilah salat sebagai zikir, mengenar dan juga terus mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah. Kata Allah dalam Al-Quran termaksud, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sebutkan, zikirlah kepadaku dan melaksanakanlah salat kepadaku. Yang ketiga, salat adalah sebuah perbuatan yang tentunya akan dijaga oleh Allah. Dari apa? Dari perbuatan yang keji dan juga perbuatan yang mungkar. Sebagaimana dari Al-Quran, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Andaikan makhluk yang ada di dunia ini, yang dinamakan dengan manusia, semua melaksanakan salat dengan baik dan benar, saya yakin tidak akan terjadi berbagai macam kerusakan, berbagai macam kemungkaran, berbagai macam hal-hal yang jauh daripada agama. Karena salat sudah dijanjikan oleh Allah, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang keempat, dengan hikmah salat ini akan menghilangkan rasa galau, rasa penyakit hati. Karena inilah bentuk kita akan keyakinan kepada Allah yang maha agung, yang maha membolak-balikkan hati ini. Maka kita melaksanakan salat, tentunya hati ini akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adza bi dzikrillahi tatmainul qulub. Kita banyak berzikir melalui salat, melalui ibadah, maka hati ini akan tenang. Tidak takut dengan berbagai masalah, hanya takut karena apa? Keridhaan Allah apabila tidak diberikan kepada kita. Dan yang terakhir, akan menjadikan salat itu sebagai bentuk latihan kesabaran kita. Ilmu yang sangat bermanfaat dalam aplikasi kehidupan adalah nilai sabar. Maka dilatihlah dengan sabar inilah melalui ibadah salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dengan salat inilah kita akan terus oleh Allah dilatih. Salat sabarnya dengan sabarnya, karena kebutuhan kita akan pentingnya dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dari berbagai macam kesabaran yang akan kita hadapi, baik kesabaran dalam menghadapi musibah, kesabaran dalam menggapai sebuah harapan dan cita-cita, kesabaran dalam ujian dan lain sebagainya. Tentu dengan salatlah kuncinya. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, dan Allah tentunya Maha memuliakan hamba-hambanya, insya Allah dengan salat. Kuncinya, marilah kita sama-sama perbaiki salat kita. Yang tadinya rukun, syarat, dan yang lainnya salat kita kurang baik, maka di momentum Rajab ini, yuk kita perbaiki. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman dan orang yang salatnya khusyuk. Tentu ini akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan juga yang paling utama, marilah kita dengan salat ini sadari diri kita akan kemana hidup ini. Amaliyah utama adalah dengan salat. Mudah-mudahan melalui bulan momentum yang bersejarah, melalui bulan Rajab ini, mari kita sama-sama perbaiki salat kita ini untuk lebih baik lagi, lebih mulia lagi, tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kuliah atau ceramah singkat ini ada manfaatnya bagi kita. Selamat melaksanakan ibadah salat dengan khusyuk, dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuliskan dan menerima ibadah salat kita dengan mulia di hadapannya. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.